yang biasanya mengalami keluhan saluran cerna, contohnya nyeri perut, hilang timbul, tapi tidak hilang-hilang padahal sudah diobati. Terlalu kecil dok, takut dok gitu. Mungkin kalau anaknya besar mungkin baru berani gitu, tapi kalau kecil, nah itu ada batasan nggak sih Prof? Nah, waktu itu tertelan baterai kancing. Oh. Ya, itu sesuatu hal yang Bapak Ibu Sobat RSCM harus hindarkan itu. Baterai kancing Padahal yang cuma buat kecil gitu kan Prof ya? ya kecil, tetapi dampaknya itu bisa bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM. Saat ini kita bertemu untuk podcast RSCM dalam rangka hari ulang tahun RSCM yang ke-105 dengan tema kolaborasi untuk negeri. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Prof. Pramita Gayatri. Profesor Pramita ini adalah ahli pencernaan anak, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai endoskopi pada anak. Nah, mungkin nih buat para orang tua yang dokternya bilang anaknya harus diendoskopi, kemudian juga mungkin tidak terbayang dengan tindakan tersebut ya Prof ya. Ya. Jadi takut, jadi ragu gitu. Nah, pada kesempatan kali ini di podcast ini kita akan membahas ya Prof tentang apa sih endoskopi pada anak itu. Apakah bisa untuk anak itu dilakukan endoskopi? Nah, mungkin nih saya tanya dulu ke Prof nih Prof. Silahkan. Endoskopi itu apa sih Prof? Ya, jadi endoskopi itu adalah suatu prosedur ya pada seorang anak yang biasanya mengalami keluhan saluran cerna, contohnya nyeri perut, hilang timbul, tapi tidak hilang-hilang padahal sudah diobati, sembuh, kambuh lagi, sembuh, ya, ataupun dia mengalami mual, muntah, nanti berobat sembuh, minggu depannya begitu lagi, ataupun ada keluhan perut lainnya, contohnya diare, diare yang begitu lama, bahkan sampai berdarah, jadi mencemaskan semua orang, dan yang terpenting adalah anaknya jadi kurus. Jadi kita bilangnya ada gangguan status nutrisi. Nah, itu adalah alarm simptom. Jadi endoskopi itu suatu alat teropong sebenarnya. Itu. Nah, itu teropong atau endoskopi itu Prof, itu bagaimana sih Prof? Kira-kira prosedurnya itu apa sih Prof sebenarnya yang dilakukan pada anak itu? Ya, ketika mendengar teropong, orang tua biasanya, waduh, gitu. Iya. Apalagi kalau orang tuanya ternyata juga pernah gitu ya. Iya, Prof. Dan mengalami misalnya pengalaman yang kurang serk gitu ya pada saat dilakukan teropong, sehingga, aduh, anak saya kok dilakukan itu juga. Ya, jadi teropong saluran cerna pada anak itu dilakukan dalam kondisi anak tenang, tidur, ya. Jadi dalam kondisi tidur dilakukan pemeriksaan endoskopi atas, ya. Contohnya adalah melalui mulut, ya, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, kemudian ke lambung sampai usus 12 jari. Ya, jadi suatu tindakan diagnostik, ya. Sedangkan untuk teropong saluran cerna bawah, ya, tadi kalau keluhannya ada diare yang berkepanjangan, bahkan disertai dengan darah mungkin gitu ya, dan anaknya makin hari makin kurus, ya. Kalau anaknya sudah besar, di mana sudah masuk sekolah, terganggu kualitas hidupnya karena seringnya diare ataupun muntah. Tindakan tersebut baik
saluran cerna atas ya, namanya endoskopi saluran cerna atas. Dan untuk endoskopi saluran cerna bawah kita biasanya menyebutnya adalah kolonoskopi. Ya, mungkin orang tua yang sobat RSCM ya, yang Bapak Ibu pernah mengalami tahu bahwa teropong saluran cerna bawah atau kolonoskopi dilakukan dalam kondisi anak tidur. Jadi tidak merasakan apa yang dilakukan oleh kami sebagai konsultan gastroenterologi dan hepatologi anak, begitu. Jadi bedanya itu dengan dewasa seperti itu ya Prof ya. Kalau anak tuh pasti tidur gitu ya Prof ya. Betul, Dokter Himawan. Kalau anak kita lakukan dalam kondisi tidur, karena kami di RSCM menganut sistem global untuk prosedur endoskopi saluran cerna baik atas maupun bawah, di mana dilakukannya dalam kondisi anak tidur. Pertama untuk kenyamanan, kedua adalah patient safety. Kenapa demikian? Karena bila anaknya tenang, ya tidak merasakan prosedur yang kita lakukan, maka patient safety atau keselamatan pasien akan terjaga, gitu Dokter Himawan. Baik Prof. Tadi Prof menyebut ya kegunaan endoskopi itu atau teropong ini adalah untuk diagnosis, untuk menegakkan atau mencari diagnosis atau kelainannya gitu. Betul. Ada nggak sih kegunaan untuk mengobati gitu Prof, endoskopi itu pada anak? Ya, pertanyaan yang bagus ini Sobat RSCM. Ya, jadi endoskopi saluran cerna atas maupun bawah, selain untuk diagnostik penyebab keluhan saluran cerna yang tadi sudah saya sampaikan, juga dapat dilakukan tindakan terapeutik, ya, jadi mengobati. Contohnya adalah ketika seorang anak yang tidak beruntung dia mengalami muntah darah, katakanlah seperti itu. Baik muntah darahnya itu tanpa penyebab apapun sebelumnya, hanya saja anak itu sering muntah-muntah sembuh, muntah-muntah lagi sembuh gitu ya. Karena kondisi yang seperti itu kadang-kadang menyebabkan luka-luka di terutama daerah perutnya, walaupun bisa juga perut di sini lambung ya Dokter Himawan, bisa juga di daerah kerongkongan atau esofagus. Bahkan kalau dalam kondisi yang sakit berat bisa di usus halusnya. Ya, dalam hal ini usus 12 jari. Ya, jadi yang jaraknya kira-kira kalau jari kita 12, kita punya jari cuma 10 ya. 12 itu panjangnya setiap anak tentunya sepanjang 12 jarinya dia bila dilakukan pengukuran ya. Oke. Nah, bisa terjadi robekan ya, di mana robekan itu biasanya vena atau pembuluh darah balik. Dan perdarahannya kalau kita teropong biasanya keluarnya sedikit-sedikit gitu ya. Ataupun bisa juga kalau pada kondisi yang berat yang keluar adalah darah yang mancur gitu ya. Dan itu kita akan melakukan namanya terapeutik endoskopi setelah kita melakukan diagnostik penyebab dari muntah darahnya atau buang air besar berdarah yang hebat ya. Nah itu kita lakukan clipping namanya, jadi dijepit yang itu, jadi gitu. Ya, dan semua dalam kondisi anak tidur sehingga anak tidak merasakan nyaman. Dan untuk dokter kami yang melakukan prosedur juga nyaman karena patient safety terjaga. Jadi enak ya Prof ya, nggak perlu operasi gitu ya Prof ya? Insya Allah nggak. Gitu sepanjang itu masih dalam jangkauan panjangnya endoskopi. Iya, Prof. Gitu. Ya. Nah Prof, ada batasan usia nggak sih Prof buat anak ini melakukan endoskopi? Kan soalnya kan takut, aduh dok terlalu kecil dok, takut dok gitu. Mungkin kalau anaknya besar mungkin baru berani gitu, tapi kalau kecil, nah itu ada batasan nggak sih Prof? Ya, pertanyaan bagus tuh Dokter Himawan. Dokter Himawan ini punya banyak pertanyaan bagus ya. Jadi kalau kita baca
publikasi atau aturan dari tata laksana endoskopi saluran cerna pada anak, sejak bayi itu lahir, bila terindikasi untuk diagnostik maupun terapeutik sekalian, maka pada bayi tersebut, walaupun bayi tersebut prematur, bayi tersebut dapat dilakukan tindakan tadi. Ya. Nah, kemudian nih pertanyaan yang sering nih Sobat Sehat RSCM tanyakan nih orang tua ini Prof ya. Tindakannya itu aman gak sih Prof? Ada risiko gak? Karena selalu yang takut tuh itu aman gak sih dok? Nah itu gimana kalau menurut Prof nih gimana? Ya, terima kasih Dr. Himawan. Pertanyaan yang bagus. Ya, jadi ini adalah pertanyaan esensial dari para sobat RSCM, Bapak Ibu, ya. Tindakan endoskopi saluran cerna, sebelum dilakukan tindakan kita akan melakukan informed consent. Jadi orang tua sebagai penanggung jawab anak atau wali, ya wali di sini kadang orang tuanya di luar daerah, jadi yang membawa adalah opa omanya, nenek kakeknya, ya. Orang tuanya kerja gitu ya Prof ya? Atau orang tuanya kerja, kita biasanya sampaikan dulu informasi. Jadi informasi itu kita sampaikan sampai semua pihak yang berkepentingan. Kalau opa oma cucu pertama itu sangat valuable tuh ya. Ya, jadi kayak sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Nah, baik orang tua maupun orang-orang yang memang berkepentingan pada bayi atau anak, mereka akan diberikan penjelasan. Penjelasan tentunya terkait prosedur itu bagaimana ditindakkan. Dan kita juga akan menyampaikan kira-kira apa saja yang mungkin terjadi. Atau bahasa yang sering dipakai adalah komplikasi tindakan. Ya. Yang pertama adalah komplikasi yang paling sering kalau tidak dilakukan persiapan sejak awal. Satu adalah infeksi. Kenapa infeksi bisa terjadi? Karena kita memasukkan sesuatu alat ke dalam tubuh. Ya. Namun hal tersebut kita perkecil kemungkinannya karena alat yang akan dipakai selalu disteril dengan cara global precaution. Jadi aturannya adalah aturan global, bukan lokal RSCM. Jadi nggak takut ya itu bekas orang lain gitu? Oh enggak takut ya. gitu ya Prof. Bahkan yang terburuk sekalipun bila dilakukan, tapi kalau anak-anak sangat jarang ya, biasanya pada dewasa. Pada dewasa, mohon maaf, ada penyakit-penyakit yang sangat menular. Ya, nah untuk hal-hal yang sangat menular, precautionnya adalah untuk alat itu ada teknik-teknik mensterilkan tambahan selain steril yang digunakan secara umum. Dan yang tentunya setiap anak yang akan dilakukan tindakan biasanya kita lakukan pemeriksaan darah yang cukup lengkap karena kita menjaga agar selama pemeriksaan tidak ada risiko perdarahan karena kita tidak mengetahui ada hal kelainan darah. Gitu. Jadi risiko kedua adalah perdarahan, kita perkecil, kita minimize dengan pemeriksaan darah sebelum dilakukan tindakan. Dan yang ketiga adalah risiko tentunya bila pemeriksaan endoskopi ini dilakukan oleh tenaga yang tidak terampil. Ya, tenaga tidak terampil itu apa? Dia tidak mempunyai license, itu satu. Ya, karena endoskopi saluran cerna pada anak di Indonesia itu dilakukan oleh konsultan gastroenterologi dan hepatologi anak. Jadi dia bukan cuma les sebulan, dia bukan cuma ikut-ikut training sebulan, 2 bulan, tidak. Mereka trainingnya itu disebut fellowship ya, atau program subspesialis selama 2 tahun.
Di situ syarat dengan ilmu kesehatan anak, saluran cerna yang lebih dalam dari spesialis anak, ditambah dengan keterampilan endoskopi dan keterampilan lainnya. Gitu. Jadi dilakukan oleh orang yang terampil, dalam hal ini spesialis anak konsultan gastroenterologi dan hepatologi anak, akan mencegah terjadinya perforasi. Perforasi itu apa? Bila kita tidak hati-hati, kita kasar, bolong deh ususnya. Iya, begitu. Iya, jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa yang melakukannya adalah seorang konsultan gastroenterologi anak dan hepatologi anak. Begitu Dokter Himawan. Ya. Nah, itu mencari layanan seperti itu tuh banyak nggak Prof di Indonesia itu? Kan kayaknya kok cari tuh susah gitu ya Prof ya. Ya. Nah, kira-kira pelayanan endoskopi anak itu ada di mana aja? Kita tahu RSCM tuh pasti ada Prof Mita, ada Prof Pramita di sini. Tidak hanya saya, ada satu tim kita ya. Oh iya, ada satu tim. Dokter Himawan adalah salah satu timnya. Ya, jadi tentunya endoskopi pada anak berkembang pesat selama 30-40 tahun terakhir sebenarnya. Saya akan menceritakan di sini bahwa salah satu pengembang endoskopi anak adalah Profesor Agus Firmansyah, ya, rahimahullah. Kemudian diteruskan oleh Profesor Dr. Hegar, Badriul Hegar, spesialis anak konsultan, ya. Kemudian di RSCM ada saya, Dr. Himawan, Dr. Safira, dan Prof Hanifah, ya. Nah, untuk center-center lain, jadi ada 4 center prodi subspesialis gastroenterologi, hepatologi anak, yaitu ada di Unpad, ya. Kemudian ada di Bandung ya Prof ya tadi ya. Ya, di Bandung ya. Jadi itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian ada di UNER ya. Surabaya. Rumah sakitnya Sutomo ya. Dan satu lagi di UGM ya. Rumah Sakit Sarjito. Ya. Itu untuk Sobat RSCM, Bapak Ibu yang putra sebagai anggota BPJS ya. Dan sepertinya juga ada fasilitas untuk swastanya seperti halnya RSCM Kencana. Seperti itu. Jadi nanti bisa ditanyakan pada rumah sakit tersebut. Selain itu, rumah sakit tipe A yang bisa sebagai rumah sakit provinsi, ya, contohnya satu di Palembang ya, kemudian di Medan ya, dan banyak tempat lainnya. Itu Sobat RSCM, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung bila kebetulan rumahnya ada di provinsi tersebut. Yang penting ada konsultannya tadi ya Prof. Betul, ya. Jadi seperti itu. Dan tentunya rumah sakit swasta yang bisa di browsing di website-nya mungkin ya. Gitu. Ya. Nah, kira-kira Prof, kan Prof ini udah menangani banyak sekali endoskopi, ribuan mungkin ya Prof ya. Apa sih tipsnya untuk Sobat RSCM yang sudah punya anak nih Prof, gitu, untuk mempersiapkan anaknya endoskopi? Sekaligus juga tips untuk anaknya yang sudah ngerti gitu, anak remaja atau anak yang sudah sekolah gitu, untuk menghadapi endoskopi itu harus ngapain Prof? Ya, baik Sobat RSCM, jadi pada anak-anak tetap kita harus melakukan informed consent, penjelasan akan hal yang dilakukan kepada dirinya anak tersebut, ya. Ketika anak itu remaja, mungkin kita lebih mudah Dokter Himawan, ya. Walaupun ketika mereka remaja pun karena tidak mengerti, takut dan sebagainya, bisa menangis sepanjang perjalanan ke ruang prosedur, ya. Itu terjadi, ya. Tapi pada prinsipnya kita terangkan dan biasanya kita lakukan dengan gambar Dokter Himawan, ya.
Jadi ada gambar dari mulut. Jadi biasanya saya menyampaikan dan sobat RSCM, ibu bapak sekalian bisa menyampaikan bahwa masuknya alat endoskopi ke dalam mulut itu seperti kita makan udong. Ya, udong itu mie-nya Jepang yang agak gede segede kelingking saya gitu ya. Kan biasanya diseruput, serut gitu ya. Nah, kan nggak masalah tuh. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah bisa menggambarkan ada suatu alat yang seperti udong masuk. Nah, dan ketika diseruput pun nggak apa-apa. Tapi kan mereka tidak menyeruput ya. Jadi artinya pada saat mereka sebelum dibuat tidur, ya mereka sudah membayangkan hal yang biasa terjadi di kehidupannya mereka. Ya, itu. Dan kalau anak-anak yang misalnya SD ya, bahkan TK, kita juga bisa sampaikan bahwa kita akan melakukan prosedur untuk mencari apa sih penyebab sakit perutnya. Ya, kan paling sering adalah sakit perut yang berulang, berlangsung bisa lebih dari 2-3 bulan, bahkan 6 bulan, kadang ada yang tahunan. Nah, itu juga dengan cara mengenalkan alat itu dan kita sampaikan seperti halnya kita menyampaikan tadi pengalaman yang menyenangkan makan udong. Ya, karena kalau mie itu lebih kecil, tuh udong tuh kan besar ya. Ya, jadi biasanya itu cukup berhasil. Dan orang tua tentunya kita terangkan bisa bersama dengan anak ya. Jadi mereka mendampingi Bapak Ibu sekalian, mendampingi putra putrinya. Biasanya kita gambar ya, kita gambar. Jadi persepsinya sama semua, makan udong gitu ya. Nah, kemudian kita berikan apa manfaatnya pemeriksaan ini. Karena kita bisa dengan jelas melihat biasanya anak-anak dengan kelainan saluran cerna atas tuh gak mau makan, gak pinter makannya, ya. Jadi dia biasanya GTM kalau istilah ibu-ibu, GTM menolak makan ke kiri ke kanan, kadang melengkung badannya, seperti itu. Kenapa demikian? Itu adalah mereka mempunyai ingatan ketika makan. Jadi ketika kita mengunyah makanan, tubuh itu seperti suatu sistem yang computerized. Ketika kita mengunyah makanan, lambung itu sudah mempersiapkan dengan mulai mengeluarkan asam lambungnya sedikit karena jarak ini sebentar nih, dalam hitungan detik turun. Nah, maksudnya ketika turun sudah diolah atau didigest atau dicerna oleh asam lambung. Nah, kalau dia ada luka yang akan kita lihat seperti apa lukanya melalui teropong tadi, sakit perutnya, makanya dia emut lama gitu. Ya, jadi itu keterangan kenapa banyak anak dia mengalami feeding problem atau problem makan karena nyeri. Ada experience nyeri sehingga dia lama kalau makan. Ya, jadi kita melihat kelainan anatomi dari kerongkongan, kemudian lambung dari dalam. Jadi kita melihat secara kasat mata sampai usus 12 jari. Dan hal itulah yang akan kita terangkan baik kepada anak besarnya. Kamu kenapa sih sakit waktu nelan? Ini adalah katup antara kerongkongan dan lambung. Ternyata katupnya bisa sampai luka. Lukanya itu bisa sampai mengitari katupnya atau separohnya atau sepertiganya, seperti itu. Ya, jadi sehingga asam lambung ketika dia lambung mencerna kan dia menggiling terus keluar tuh asam lambungnya gitu, jadi kayak mesin. Nah, saat ini menggiling yang kita tidak merasakan. Jadi kalau ada yang pernah naik bus, nah iPhone nggak jatuh. Nah, ini juga bagus nih teknologi Tuhan, gitu ya. Nah, itu kalau dia ada luka mudah terbuka ya, asam lambungnya naik, itu yang sering dirasakan nyeri dada, terasa tertekan, deg-degan, seperti itu. Ya, jadi ingat ya Sobat RSCM ya, bahwa ya mitos-mitos bahwa endoskopi itu nggak bisa untuk anak itu salah ya Prof ya. Itu bisa, bahkan dari anak yang masih bayi, tadi Prof bilang bayi prematur pun itu bisa. Nggak cuma untuk mendiagnosis saja, tapi bisa juga ya Prof ya untuk yang
terapi gitu ya Prof Iya. ya pada kelainan-kelainan di saluran cerna. Kira-kira Prof ini ada nggak Prof? Saya penasaran nih. Ada nggak satu cerita sukses pasien Prof ini yang Iya. sangat mendapat manfaat sekali dari endoskopi ini? Ya, ya. Jadi ini cerita sekarang dia sudah gadis. TikToknya banyak. Oh ya? Iya. Jadi waktu saya dirujuk, pasien ini kebetulan jauh dari pulau Ambon Manise. Oh Iya. Ya. Karena waktu itu tertelan baterai kancing. Oh. Ya, itu sesuatu hal yang Bapak Ibu sobat RSCM harus hindarkan itu. Baterai kancing Padahal yang cuma buat kecil gitu kan Prof ya? ya kecil, tetapi dampaknya itu bisa bolong. Ya, karena kerongkongan dan batang tenggorok itu side by side. Jadi menempel satu sama lain, ya. Jadi tenggorokan di depan, biasanya kerongkongannya di belakang. Ya, kalau di film-film makanya set gitu ya. Batang tenggorokannya putus maksudnya. Ya. Jadi sudah ditolong sebenarnya oleh ahli THT yang punya alat. Kebetulan di sana tidak ada gastroenterologi anak. Diambil dan kemudian dirawat di rumah sakit, dirujuk ya. Selama 1 bulan diinfus, mendapat antibiotik. Tapi kondisi anaknya makin lama makin kurus. Ya, tadinya beratnya usia 4 bulan beratnya 7 kilo. Akhirnya ketika setelah sebulan dirawat tidak ada perbaikan ya. Akhirnya dikirim ke RSCM, beratnya udah tinggal 3 kilo. Ya. Karena riwayatnya seperti itu, akhirnya saya melakukan endoskopi diagnostik. Saya sampai ternyata lubangnya kalau boleh saya katakan tinggal segini nih. Kira-kira 2 mili. ASI ibunya pun tidak bisa lewat. Ya, karena terlalu kecil. Nah, disitulah peran kami sebagai pediatrik gastroenterologis hepatologis melakukan endoskopi terapeutik. Jadi kita lebarkan kerongkongannya menggunakan balon dilator. Jadi seperti balon masuk karena dia bisa masuk selebar 1-2 mili bisa masuk itu karena dia belum dikembangkan. Jadi seperti lurus seperti kabel gitu ya. Setelah sampai dengan panduan fluoroskopi kita bisa lihat di mana dikembangkan. Ya. Dan itu terjadinya secara bertahap dan tentunya kita berikan antibiotik dan pengendali asam lambung secara injeksi ya. Serial. Akhirnya pasien tersebut bisa tertolong, berat badannya meningkat ya. Kemudian kami bekerja dengan tim ya karena suaranya udah sempat hilang. Jadi ada lubang kalau kita lihat dari ronsen toraksnya ada lubang antara kerongkongan dan batang tenggorok ya. Dan itu kami lakukan clipping ya. Jadi selain sempit ada lubang juga. Betul. Gitu. Makanya gerak-gerok ya karena masuk ke dalam tenggorokan. Ya, kemudian ya kita bersyukur waktu itu tidak sampai pneumonia, gitu. Hanya gerak-geroknya hebat. Ya, jadi kami kerjanya tim. Dan kemudian dilakukan infus makanan. Setelah ada lubangnya kita lakukan pemasangan namanya selang dari melalui mulut, kerongkongan langsung ke usus halus. Ke 12 jari. Jadi yang namanya lambungnya kita istirahatkan karena penuh dengan erosif gitu. Dan sekarang anaknya sudah remaja, jagoan nyanyi ya. Sayangnya pita suaranya sempat luka karena asam lambung yang tidak terkendali itu akibat dari tertelannya baterai kancing tadi. Namun masih bisa nyanyi dan ada di TikTok katanya. Luar biasa. Gitu, dan Prof.
bisa kejar tumbuh lah. Jadi grafiknya masuk lagi ke dalam grafik potensi genetiknya. Jadi tanpa operasi, yang bolong dan sempit tadi bisa ditangani Prof ya dengan endoskopi menjadi lebar sempurna. Dan yang penting anaknya sekarang bisa remaja ya Prof. Remaja dan SMP. Ya itu salah satu dari banyak cerita mengenai pasien-pasien yang mendapat manfaat dari endoskopi ya, Sobat Sehat RSCM. Mungkin terakhir Prof ya, kira-kira Prof ada pesan-pesan apa nih untuk para orang tua Sobat Sehat RSCM yang mungkin mendapat kabar kurang enak dari dokternya bahwa saluran cernanya bermasalah, anaknya perlu dilakukan endoskopi, itu Prof? Ya. Jadi Sobat RSCM, Bapak Ibu sekalian, ketika putra-putrinya mengalami keluhan saluran cerna ya, baik itu saluran cerna atas seperti mual, muntah, kemudian nyeri perut berulang, maupun diare yang tidak berkesudahan, ya, bahkan disertai dengan darah. Dan yang terpenting adalah kualitas hidupnya turun akibat satu feeding problem, kalau keluhannya di atas, ya, tidak sehingga memengaruhi status nutrisinya, Dr. Himawan. Ya, yang kita sebut sebagai gizi kurang, gagal tumbuh, apalagi gizi buruk, gagal tumbuh, stunting, ya, itu adalah akibat dari saluran cerna yang luka, sehingga protein yang diberikan melalui susu, melalui makanannya itu akan losing, akan hilang karena luka-luka yang ada di sepanjang saluran cerna atas, ya. Nah, tentunya ketika Sobat RSCM membawa putra-putrinya kepada konsultan gastrohepatologi anak dan dianjurkan dilakukan pemeriksaan diagnostik ya saluran cerna untuk melihat penyebab atau etiologi dari penyakitnya tersebut, jangan takut ya. Jangan takut karena pemeriksaan endoskopi saat ini dengan teknologi endoskopi yang fleksibel dan kemampuan diagnostiknya cukup baik ya, bahkan sangat baik untuk dengan cepat mengetahui sejauh mana kelainan anatomi dari bagian dalam saluran cerna yang memengaruhi keluhan putra-putri Sobat RSCM sekalian, ya. Tidak perlu takut, silahkan bertanya, ya. Kemudian persiapannya juga tidak sulit. Biasanya puasa 6 jam. Kenapa harus puasa? Karena biasanya dilakukan dalam kondisi anak tidur. Artinya dokter anestesi akan membuat anak tidur dan perut yang penuh dengan makanan tentunya akan menyulitkan ketika anestesi akan melakukan pekerjaannya untuk membuat anak tidur. Jadi puasa 6 jam di mana air putih masih boleh dikonsumsi sampai 2 jam sebelum tindakan. Jadi anaknya tidak terlalu merana gitu ya. Dan tentunya bila kondisi saluran cerna bawah yang mengalami keluhan, perlu dilakukan kolonoskopi ya atau endoskopi saluran cerna bawah. Karena saluran cerna bawah itu cukup sulit. Kenapa? Karena disitulah ampas-ampas dari sisa makanan ada harus dikeluarkan dengan teknik tertentu. Biasanya kita melakukannya tidak lama-lama ya. Biasanya kalau tindakannya jam 8 atau jam 9 pagi, sehari sebelumnya anak-anak sampai jam 1 siang masih bisa makan makanan sehari-harinya. Nasi goreng, nasi telur ceplok, ya seperti itu. Dan persiapan baru mulai jam 1, di mana anak-anak nutrisinya diganti dengan makanan cair, ya makanan cairnya tertentu, ya karena dia harus yakin
ketika dibersihkan dengan memberikan pencahar, situasi dari saluran cerna bawah atau kolon ya atau usus besarnya benar-benar bersih, sehingga ketika kita lakukan teropong kita bisa melihat dengan jelas kelainannya apa ya. Dan prosedur ini tentunya harus dilakukan di rumah sakit karena patient safety ya. Dan kalau ada masalah kita bisa, misalnya anaknya nggak mau minum, pokoknya nggak mau minum, kita bisa pasang selang seperti itu, Dokter Himawan ya. Kalau untuk saluran cerna atas biasanya dari rumah ya. Jadi cukup puasa 6 jam dengan boleh minum air putih sampai dengan 2 jam sebelum tindakan. Mungkin itu Dokter Himawan, jadi jangan takut, cukup nyaman dan aman. Terima kasih banyak Prof. Pramita atas kesempatannya ya. Jadi pada kali ini kita sudah mendapat banyak hal mengenai endoskopi pada anak dari ahlinya yang ada di sebelah saya ini. Mudah-mudahan Sobat Sehat RSCM semua itu mendapatkan manfaat ya, dan juga ilmu-ilmu baru dari podcast RSCM kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga Sobat Sehat RSCM semua tetap sehat semua ya Prof ya. Jangan, kita nggak mengharapkan anaknya ada yang sakit, tapi kalau anaknya ada yang sakit saluran cerna, jangan lupa berkonsultasi ke yang ahlinya. Semuanya ada di RSCM ini ya Prof. Ya. Dan juga di daerah-daerah silakan mencari ahlinya. Mungkin itu ya Prof ya. Podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Atas kesempatannya sudah jadi datang. HUT RSCM yang 105 ya. Benar Prof, sudah tua nih rumah Insya sakit Allah kita ini. Memberikan yang terbaik ya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Sobat Sehat RSCM. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.